Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas kita yaitu statistik industri. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan multiple linear regression. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas di bagian yang simple linear regression. Kali ini kita akan membahas yang multiple. Bagaimanakah konsepnya? Konsepnya hampir mirip dengan yang sederhana. Oke. Jadi multiple linear regression itu perluasan gitu ya, perluasan daripada simple linear regression. Jadi kalau simple linear regression hanya melibatkan satu saja variabel independen ya, or single predictor variable di sini, maka kita akan menggunakan beberapa predictor variable of x gitu ya, or multiple predictor variable x. Sedemikian sehingga yang tadinya kita hanya bekerja dengan 2 dimensi, maka selanjutnya kita akan bekerja dengan multidimensi seperti itu ya. Contohnya ya, di sini contohnya adalah the selling price of a house can depend on desirable of the location, the number of bedrooms, the year the house was built, the square footage of the lot, and a number of other factors. Jadi harga jual dari sebuah rumah itu tergantung dari lokasinya, jumlah kamar tidurnya, jumlah kamar mandinya, tahun dibangunnya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya bergantung dengan satu faktor saja, yaitu disebabkan oleh lain faktor. Kemudian contoh yang lain adalah tinggi seorang anak itu bergantung juga dari orang tuanya gitu ya, tinggi ibu, tinggi bapak, nutrisinya, kemudian faktor lingkungan seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat satu variabel sebagai variabel yang berpengaruh terhadap variabel Y kita, tapi dipengaruhi oleh beberapa variabel yang lain. Simpelnya ya, pembangunan dari model ini adalah kita akan punya Y sama dengan beta 0 sebagai slope, tambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sampai dengan beta K xk. Berarti di sini kita punya K variabel independen gitu ya. Kemudian kalau tadinya kita kalau variabel independennya hanya satu, maka kita hanya bekerja untuk 2 dimensi, x-nya 1, y-nya 1, seperti sumbu kartesius biasa. Namun bayangkan kalau kita bekerja dengan K variabel, berarti kita akan bekerja dengan dimensi K plus 1 dimensi gitu ya, kan ada 3 dimensi. 3 dimensi masih kita bisa gambar, 2 dimensi masih bisa kita gambar, 3 dimensi masih bisa. Tapi kalau 4, 5 dan seterusnya itu sudah tidak bisa kita gambar gitu ya. Nah, kita tahu beta 0 sebagai slope dan beta 1 adalah koefisien dari x1, beta 2 sebagai koefisien dari x2 sampai dengan beta k itu koefisien dari xk, dan e di sini adalah error seperti itu ya, atau bisa juga dibaca sebagai epsilon. Nah, bentuk yang lebih kompleks daripada linear regresi ini ada juga yang namanya atau model yang memiliki dimensi yang lebih kuat seperti itu ya. Dalam hal ini contohnya adalah kita punya di sini variabel x2-nya dikuadratkan ya. Model ini dikenal dengan polinomial gitu ya. Jadi regresi polinomial seperti itu. Kemudian ada juga model yang melihat interaksi dari 2 faktor. Kalau tadinya hanya beta 1 x1, beta 2 x2. Nah, di sini ada interaksinya ya. Ada interaksi x1 dan x2. Kemudian di sini ada penambahan koefisien dari interaksinya. Jadi bisa juga seperti itu. Ya.
Kemudian, nah ini adalah gambar kalau, tapi ini dalam model matematika ya, dalam model matematika, belum dalam model statistik. Kalau di statistik jelas kita akan, yang kita bicarakan adalah dot seperti itu ya, atau titik-titik atau scatter yang menyebar. Kalau dia persis gambarnya bindang dalam 3 dimensi seperti ini, berarti jelas dia modelnya matematik. Oke ya. Oke, modelnya adalah dibentuk oleh Y sama dengan 50 ditambah 10x1 ditambah 7x2. Jelas di sini tidak ada error ya, karena ini modelnya model matematik. Jadi kalau variabel independennya 2, hanya x1 dan x2 saja, maka kita akan bekerja dengan 3 dimensi. Berarti kalau kita punya K variabel independen, maka kita bekerja dengan K plus 1 dimensi yang tidak bisa kita gambar. Seperti itu. Tapi karena kita tahu modelnya, model yang akan kita bangun adalah, oh jelas, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 Y X1 ditambah beta 2 X2 tambah seterusnya sampai dengan beta K X3, seperti itu. Maka sudah jelas modelnya linier. Jadi X-nya itu semuanya pangkat 1 gitu ya. X1-nya pangkat 1, X2-nya pangkat 1 sampai dengan XK-nya juga pangkat 1, seperti itu. Nah, bayangkan kalau sampel kita lebih dari 1, berarti bisa kita indekskan di sini ya. Bisa kita modelkan Y1 begitu ya. Y1 itu dibentuk oleh beta 0 ditambah beta 1 X11 ditambah beta, sorry ya, ini beta 2 X12 kurang lebih ya. Jadi sorry, ini ada kesalahan penulisan, jadi ini harusnya oke, ini beta 1 saja. Ya, ini beta 1 saja. Sorry, ini beta 2 ya. Sini beta 2. Ini beta 2 XI2 gitu ya. Ini XI2 ditambah sampai dengan beta K XIK tambah dengan EI gitu ya. Karena apa? Karena datanya kan begini. Jadi di sini ada YI, YI-nya ini mulai ini, kemudian ada X1, ada X2, ada XK ya kan. Maka di sini kita akan punya Y1, maka sini ada X11, X12 sampai dengan X1K ya. Ini untuk sampel nomor 1. Kalau sampelnya yang nomor 2, berarti Y2 di sini X21, X22 sampai dengan X2K. Ya, kalau kita punya N sampel berarti sampai dengan N, ya kan? YN sama dengan di sini ada XN1, XN2 sampai dengan XNK. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi Y dibangun oleh betanya sama untuk semua. Misalkan beta 1 ya sama untuk semua data yang ada di X1 ke bawah. Jadi bentuknya general seperti itu. Nah, bayangkan sekarang kita akan punya EI. Kalau kita kiranya sudah punya model ini, maka ada EI di sini yang sering kita bahas, ada error gitu ya, ada error I yang nanti jumlahnya kita akan menginginkan sekecil mungkin. Sekecil mungkin itu bukan sampai negatif ya, tapi kalau bisa sampai dengan 0 gitu ya. Karena nanti kalau dia hanya di sum, harapannya jumlahan dari EI ini nanti sama dengan 0 ya. Tapi harapannya jumlah kuadratnya itu adalah sekecil mungkin ya. Ini pasti nilai angkanya positif, dia akan lebih dari 0. Namun semakin dekat dia dengan 0 semakin bagus. Ini adalah salah satu ukuran dari kebalikan model gitu, dari kebaikan model yang kita bangun. Itu kurang lebih modelnya dibentuk secara gambar seperti ini ya. Jadi jumlahan kuadrat residual atau jumlahan kuadrat error seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini modelnya. Jadi kalau diderivatifkan terhadap beta 0,
one by one gitu ya, diturunkan terhadap beta 0 jadinya apa, diturunkan terhadap beta 1. Ini dibicarakan di matematik multivariabel, tapi tidak akan saya bahas. Namun solusi dari bentuk yang complicated ini ya disederhanakan dengan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi sebenarnya least square estimator atau dengan metode mengecilkan atau meminimumkan jumlah kuadrat error itu diperoleh adalah yang ini, beta hat sama dengan X transpose X diinverskan dikali dengan X transpose Y gitu ya. Tapi ya kita serahkan saja ke software yang kita gunakan untuk bisa mengestimasi besaran beta hat ini. Ini adalah contohnya yang kemudian di video selanjutnya nanti akan kita bahas. Dari video nanti kita akan lihat modelnya seperti apa sih yang kita bangun ya. Jadi kebetulan ini variabel independen atau faktor yang digunakannya hanya dua, yaitu X1 dan X2 saja. Jelas nanti modelnya akan jauh-jauh sangat sederhana. Begitu. Oke, ini adalah nanti tahapan yang akan kita lakukan. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan pembangunan model di Minitab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.